Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan informasi terkait tes VCT. Apa sih tes VCT itu? Tes VCT merupakan singkatan dari Voluntary Counseling and Testing atau konseling dan tes HIV secara sukarela. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, serta pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Tes VCT dapat dilakukan di puskesmas atau rumah sakit yang menyediakan layanan tes VCT. Lah, ini merupakan proses tes VCT. Sebelum kita mengetahui, dapat kita ingat ya, tes VCT memiliki prinsip rahasia dan dilakukan secara sukarela. Artinya, hanya dilakukan atas inisiatif dan persetujuan sendiri. Dan hasil dari tes VCT tersebut juga terjaga kerahasiaannya. Pertama, kita datang untuk mengisi data diri secara tertulis atau manual dan mengisi persetujuan untuk mau melakukan tes VCT. Untuk KTP atau KK yang berkependudukan Kota Semarang, maka tes VCT gratis. Tapi apabila kita di luar Kota Semarang, kita hanya dipungut biaya sebesar Rp5.000. Ini ya untuk luar kota itu ada biaya registrasi Rp5.000. Jadi kan Setelah kita mengisi data secara manual dan mengisi persetujuan secara tertulis, maka tes VCT dapat segera kita lakukan. Tahap selanjutnya, kita akan menemui konseling prates. Tahap ini merupakan pemberian informasi tentang HIV/AIDS. Kemudian, konselor akan memulai diskusi dengan klien. Di sini, klien diharapkan jujur menceritakan kegiatan sebelumnya yang dicurigai dapat berisiko terpapar virus HIV/AIDS. Misalnya, mengenai pekerjaan, aktivitas sehari-hari, penggunaan narkoba suntik, tato, atau riwayat penyakit terdahulu. Tahap selanjutnya yaitu tes HIV. Konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk melakukan tes HIV, atau akan dilakukan pengambilan darah berdasarkan persetujuan tertulis tersebut. Setelah pengambilan darah, maka kita akan menunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Di sini kita memasuki tahap konseling pasca tes. Konselor membacakan hasil dari tes HIV secara langsung kepada klien. Apabila hasilnya reaktif atau positif, maka konselor akan memberikan penguatan, motivasi, dorongan supaya klien mau meminum obat yang telah tersedia. Namun, apabila hasilnya no reaktif, konselor akan memberikan pengarahan supaya klien tetap menjaga kesehatannya agar tidak terpapar virus HIV. Kenapa kita harus tes HIV VCT ya? Jadi sekarang kan penyakit HIV dan AIDS bisa tidak diketahui gejalanya seperti itu. Jadi lebih baik kita melakukan screening untuk mencegah proses berlanjut menjadi AIDS seperti itu. Jadi tetap kalau sudah tahu faktor risikonya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan karena bisa saja kita tidak merasakan gejala apa-apa, tapi
hasilnya positif itu masih sering banyak yang seperti itu soalnya. Jadi sebaiknya dilakukan screening rutin meskipun tidak ada faktor resiko, dan kalaupun ada faktor resiko ya kita mencegah biar tidak terlambat seperti itu ya. Jangan tiba-tiba datang dengan keluhan aids seperti itu.